Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Husniati Fahmi, BP 2010-21-248 dari Prodi Agroteknologi kelas Botani Agro C. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai pengenalan karakter-karakter morfologi tumbuhan, yang mana nanti akan ada 3 objek. Yang pertama yaitu morfologi akar, kemudian morfologi batang, dan morfologi daun. Yang pertama, kita akan membahas morfologi akar. Baiklah, seperti yang kita ketahui, akar itu terbagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil, sedangkan akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Untuk membedakan morfologi akar serabut dengan akar tunggang, yaitu akar serabut atau nama terminologinya Radix adventitia, itu biasanya ukuran akarnya semuanya sama besar. Sedangkan pada akar tunggang atau Radix primaria, itu dia memiliki sebuah akar utama yang ukurannya itu lebih besar dibandingkan dengan akar-akar yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada modifikasi akar. Di sini kita ambil contoh pada modifikasi akar tunggang, yaitu Daucus carota atau wortel dengan tipe fusiformis atau tombak. Yang mana modifikasi akarnya dengan bagian-bagian yang pertama yaitu ada kolum atau leher akar, pemisah antara batang dengan bagian akar utama. Kemudian ada corpus radicalis atau badan akar. Badan akar ini kemudian bercabang membentuk radix lateralis atau biasa kita sebut cabang akar, kemudian bercabang lagi membentuk fibrilla radicalis atau rambut akar. Kemudian rambut akar ini bercabang membentuk pilus radicalis atau bulu akar, yang mana bulu akar ini sangat halus dan tidak bisa terlihat jika kita mencabutnya secara langsung. Kemudian yang terakhir yaitu ada apex radicalis atau tudung akar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu batang. Di sini saya mengambil contoh Coleus sp atau nama daerahnya yaitu Piladang. Bisa kita lihat di sini batangnya bertipe quadrangularis atau penampang melintangnya berbentuk segi empat. Baiklah, kita masuk ke objek ketiga yaitu morfologi daun, di mana akan bertujuan untuk membedakan karakter-karakter daun secara lebih kompleks. Kita akan membedakan daun lengkap dan daun tidak lengkap, kemudian daun tunggal dan daun majemuk. Baiklah, kita masuk kepada daun tunggal. Bahan yang pertama yaitu di sini ada Morinda citrifiola L atau nama daerahnya buah mengkudu, yang mana tergolong ke dalam daun tunggal. Daun tunggal itu adalah di mana tangkai daunnya langsung melekat kepada batang. Dan perbedaan daun lengkap dan tidak lengkapnya, kalau daun lengkap itu terdiri dari 3 bagian lengkap, yang mana yang pertama yaitu ada lamina atau helaian daun, petiol, tangkai daun, dan vagina upi daun. Sedangkan pada daun buah mengkudu ini hanya terdiri dari tangkai dan helaian daun saja, sehingga dia tergolong ke dalam daun tidak lengkap. Selanjutnya bahan yang kedua pada daun tunggal yaitu daun kemang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis L, di mana di sini daunnya tergolong ke dalam daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja. Kemudian daun tunggal yang terakhir yaitu ada Mangifera indica atau nama daerahnya adalah mangga. Di sini tergolong dalam daun tidak lengkap juga karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja. Baiklah, kita masuk kepada daun majemuk, yang mana pengertian daun majemuk itu sendiri adalah dalam satu ibu tangkai daun terdapat banyak anak daun. Di sini contohnya yaitu Aferoa blimbi atau belimbing wuluh bahasa daerahnya. Di sini tergolong ke dalam daun majemuk. Bisa dilihat di sini terdapat banyak anak daun dalam satu ibu tangkai daunnya saja.
Belimbing wuluh ini tergolong ke dalam tipe daun majemuk Imparipinatus. Baiklah, daun majemuk yang selanjutnya yaitu Citrus sp atau nama daerahnya daun jeruk nipis. Bisa kita lihat di sini, jika kita lihat sekilas dia berbentuk seperti daun tunggal, namun sebenarnya ini merupakan daun majemuk dengan tipe Unifoliolatus. Yang berperan sebagai anak daun di sini yaitu bagian ini, dan kemudian bagian yang berperan sebagai ibu daun di sini. Sedangkan yang bagian ini merupakan bentuk modifikasi daun yang biasa disebut dengan alae atau sayap daun.